2. Film diawali dengan diperlihatkan pria yang sedang memainkan bola di dalam sebuah penjara khusus. Kemudian dia dibawa ke sebuah ruangan oleh seorang wanita dan diberikan suntikan yang berupa alat peledak di dasar tengkoraknya. Setelah itu, pria itu diperkenalkan kepada komandannya yang bernama Rick Flag. Commanding officer will be Colonel Rick Flag. Bersama dengan komandannya, pria itu menemui anggota yang lain dan memperkenalkan anggotanya. Captain Boomerang, TDK, Weasel. Kemudian mereka berjalan menuju pesawat untuk memulai misinya. Hey guys, sorry I'm late. Had to go number 2. Sesampainya mereka di area yang ditargetkan, mereka melompat ke laut. Akan tetapi ternyata Weasel tidak bisa berenang. Saat Weasel tenggelam, Savan mencoba menolong, namun di sini Weasel mati sebelum berperang. Misi dilanjutkan dengan komando dari Flag, mereka bersiap menyergap. Saat mereka mengendap-endap, Blackguard berdiri dan memberitahu pasukan Corto Maltese tentang keberadaan mereka. Tanpa menghiraukan kesepakatan, pasukan Corto Maltese menghabisi Blackguard dengan cara menembak wajahnya. Flag menghubungi Weller meminta untuk mundur, tetapi Weller menolak dan menginstruksikan untuk tetap meneruskan misinya. Para pasukan ini mulai menunjukkan kekuatannya masing-masing. Sayangnya di sini mereka harus terbunuh satu persatu. Weller memberi peringatan kepada Savan saat mencoba kabur, tetapi Savan tidak menghiraukannya. Akhirnya Savan pun meninggal setelah Weller menekan tombol dan meledaklah kepala Savan. Ternyata mereka semua dijadikan umpan agar pasukan musuh teralihkan. Film pun baru dimulai dengan munculnya tim kedua. Adegan selanjutnya kita ditunjukkan kilas balik 3 hari sebelum kejadian, di mana seorang pria sedang membersihkan seluruh fasilitas di dalam penjara. Pria ini bernama Bloodsport atau Robert Dubois. Dia adalah penembak jitu kelas dunia dan dipenjara dikarenakan memasukkan Superman ke ICU. Dubois dihampiri Weller dan diminta untuk bergabung dengan Suicide Squad, namun Dubois menolak. Weller tidak kehabisan akal. Dia memanfaatkan anak dari Dubois yang memiliki masalah dengan hukum. Weller mengancam Dubois akan memasukkan anaknya ke penjara yang sama dengan dia. Dubois tersulut emosi dan hampir menusuk Weller. Pada akhirnya Dubois bergabung dengan Suicide Squad. Dubois tersulut emosi dan hampir menusuk Weller. Pada akhirnya Dubois bergabung dengan Suicide Squad sebagai pemimpinnya. Kemudian Dubois dipertemukan dengan anggota timnya, Peacemaker. Keahlian mirip dengan Dubois, tetapi dia mengklaim dirinya lebih baik karena peluru yang digunakan lebih kecil. Naun kuat mematikan dan dia mengembangkan selera makan daging manusia. Kezu mampu mengendalikan tikus. Polka Dot Man melemparkan totol-totol yang menghancurkan. Weller kemudian menjelaskan bahwa Corto Maltese dipimpin oleh keluarga Herrera selama 100 tahun dan direbut oleh Jenderal Sylvia Luna dan tangan kanannya Mayor Jenderal Mateo Suarez. Misi mereka bukan untuk menghabisi kedua pemimpin tersebut, melainkan menghancurkan jejak Project Starfish yang berada di dalam Jotunheim. Mereka harus menggunakan cara apapun agar Gallus Greaves atau Tinker membawa mereka masuk ke dalam Jotunheim.
No way. And Yes. Singkat cerita, tim dari Du Bois sudah berada di tepi pantai, yang berarti kita dibawa ke masa sekarang. Mereka berjalan menyusuri hutan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Harley menghindari serangan dan jatuh tepat di sisi Javelin. Sebelum Javelin mati, dia menitipkan lembingnya kepada Harley. Carry it for who? For what? What the heck? Tak berselang lama, Harley dan juga Flag pun tertangkap. Kita kembali dengan tim dari Du Bois. Mereka berkemah dan bermalam di hutan. Saat mereka tertidur, Naune hampir memakan Kazu, tetapi Du Bois berhasil menyelamatkannya. Kemudian Kazu meminta Naune untuk menjadikannya teman dan meminta Naune untuk tidak memakan temannya. Keesokan harinya, Weller memberi informasi bahwa Flag telah diculik. Weller meminta Du Bois untuk menyelamatkannya dan membunuh setiap orang yang mereka lihat. Misi penyelamatan dimulai. Kemudian tim Du Bois menemukan Flag sedang minum teh dengan Sol Soria. Ternyata pembantaian yang mereka lakukan tidak tepat sasaran, seperti data bantuan dari PK. stop it. Get some help. Lanjut ke cerita. Dengan sedikit negosiasi dari Flag, akhirnya Sol Soria mau membantu mereka. Sol Soria juga memiliki dendam kepada Luna dan Suarez karena telah membunuh keluarganya. Di tempat lain, Luna dan Suarez menemui Tinker. Mereka menanyakan perihal Project Starfish. Tinker menjelaskan bahwa ekstensi Project Starfish mengambil inang manusia menjadikannya lebih besar dan kuat. Kemudian Luna meminta Tinker menunjukkan keberadaan Project Starfish dan mengajak Tinker untuk bergabung dengan timnya. Setelah itu, Luna meminta Camilla mencari seorang tahanan, yang ternyata tahanan itu adalah Queen Harley. I'm a princess. Gracias. Kisah dua insan terukir manis di sini. Senja mengisi ruang di saat mereka berbagi canda, melewati hari hingga malam datang menghampiri, dan akhirnya mereka pun Yeah, boy. Setelah puas, kemudian Luna bercerita kepada Harley bahwa kini dia memiliki Project Starfish, dan Luna akan membunuh orang tua dan anak-anak dari setiap musuhnya. Tanpa berpikir panjang, Harley langsung membunuh Luna. Film belum berakhir, dikarenakan film ini memiliki durasi yang cukup lama. Kami merangkumnya menjadi 2 part. Dan untuk pesan film kali ini, hidup akan menjadi lebih baik dan indah, tapi tidak tanpa patah hati. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.